Adapun Peru digulingkan ketika 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya pada pemerintah, hanya 194 yang menyatakan percaya. Pemirsa, Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou ini telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat. Adapun Bayrou dilaporkan akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa 9 September. Francois Bayrou telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis, meruntuhkan pemerintahan minoritasnya dan menjerumuskan Perancis ke dalam krisis politik. Bayrou akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Emmanuel Macron pada Selasa pagi. Presiden Perancis kini menghadapi tantangan untuk menunjuk Perdana Menteri ketiganya hanya dalam 1 tahun, yang kelima sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada tahun 2022. Kantor Presiden menyatakan bahwa Macron akan membuat keputusan dalam beberapa hari mendatang. Adapun Peru digulingkan ketika 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya pada pemerintah, hanya 194 yang menyatakan percaya. Bayrou sendiri menyebut pemungutan suara itu sebagai pertaruhan terakhir untuk mendapatkan dukungan, dengan mengatakan dia membutuhkan dukungan dari parlemen untuk langkah penghematan guna mengurangi utang publik. Dalam pidato di hadapan parlemen sebelum pemungutan suara, Bayrou mengatakan Perancis berada di bawah ancaman utang yang tak terelakkan dan harus menemukan kompromi terkait anggaran. Ia mengatakan jika tidak ditemukan sedikit pun perlemahan dan konsensus di parlemen yang terpecah, maka tindakan pemerintah pasti akan gagal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak menguat pada perdagangan Senin, bangkit dari kejatuhan pekan lalu setelah OPEC Plus memutuskan penambah produksi dalam jumlah terbatas dan investor memperhitungkan potensi sanksi tambahan terhadap minyak Rusia. Pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,79% menjadi $66,02 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,63% menjadi $62,26 per barrel. Pada pekan lalu, pemirsa, harga minyak kehilangan lebih dari 3%, termasuk pelemahan lebih dari 2% pada sesi Jumat, akibat data ketenagakerjaan Amerika yang lemah dan menekan prospek permintaan energi. Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. 8 anggota aliansi tersebut akan menambah pasokan sebesar 137.000 barrel per hari. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan sekitar 555.000 barrel per hari pada Agustus dan September serta 411.000 barrel per hari pada Juni dan Juli. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks Nasdaq berakhir di level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara investor kian yakin bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Adapun pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,21% ke level 6.495. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,45% ke level 21.798 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,25% ke posisi 45.514. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa ditutup menguat pada hari Senin meski pasar Prancis menghadapi gejolak politik setelah Perdana Menteri Francois Bayrou gagal mempertahankan posisinya dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, di mana hingga penutupan perdagangan indeks Stoxx 600 menguat 0,52% ke level 552,04. Indeks CAC 40 naik 0,78% ke level 7.734 dan indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,89% ke level 23.807. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak M. Hamzah, CEO Sahamology. Baik, selamat pagi Mas, apa kabar? Pagi.
Iya, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah meluangkan waktunya di Market Plus Idea Channel. Semoga kabarnya selalu baik ya. Mas Hamzah, kalau kita lihat IHSG, investor terpantau cukup kaget kemarin gitu ya dengan keputusan reshuffle kabinet yang ternyata memang benar bahwa Sri Mulyani ini akhirnya jadi salah satu yang mengalami ataupun di reshuffle. IHSG akhirnya turun ke 1,28% ke 7.766. Anda melihat sejauh apa sih dampak reshuffle ini, khususnya pergantian dari Sri Mulyani ke Menteri Keuangan yang baru akan mempengaruhi pelemahan IHSG sejauh apa? Apakah kemudian 1-2 minggu cukup atau masih ada pelemahan lebih lanjut nih? Oke, kalau kita lihat reshuffle kabinet itu memang cukup biasa ya di pemerintahan. Namun kali ini sedikit berbeda karena ada Menteri Keuangan yang diganti. Dan secara historikal sih memang di tahun 2010 pun ketika Bu Sri Mulyani mengundurkan diri, memang IHSG drop cukup dalam ya. Saya lihat memang dropnya bisa hingga 15%-an pada waktu itu ya. Dan namun menurut saya sih memang dampak ini akan berlanjut ya, paling tidak 1-2 minggu lah memang, karena ditambah lagi memang di periode September ini IHSG dominan akan tertekan menurut saya. Jadi harusnya sih memang reshuffle ini membuat IHSG cukup tertekan. Baik. Kalau kita lihat secara background ataupun track record dari Menteri Keuangan kita yang baru ya Pak Purbaya Yudi Sadewa, kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebagai teknokrat, ekonom, akademisi, pernah juga menjabat sebagai staf ahli menteri. Anda melihat seperti apa? Karena kabarnya sih ada banyak analis yang memperkirakan kayaknya ini cukup pro market ya, beliau juga pernah menjabat di salah satu perusahaan sekuritas. Anda melihat nih kebijakan jangka panjangnya akan seperti apa sih terhadap market, Mas Hamzah? Eh, Menurut saya sih masih belum terlihat jelas ya, karena memang Ya. kondisi-kondisi saat ini, apalagi belakangan banyak demo dan segala macam. Menurut saya sih memang yang kita tunggu memang lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu, karena statement saja sih menurut saya bisa bisa salah ya, apalagi dengan beberapa saya lihat statementnya cukup optimis ya. Namun ya menurut saya sih ya kita lihat sejauh mana Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat market kembali bergairah lah menurut saya. Baik, kita masih wait and see melihat kebijakan realnya akan seperti apa. Tapi kalau klaim dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi ini mengatakan pelemahan IHSG hanya transisi saja, lihat saja seminggu 2 minggu lagi semuanya akan baik-baik saja. Tapi Anda melihat seberapa optimis sih pasar di kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru? Kita tahu Sri Mulyani menjabat sudah sangat lama. Dari khususnya investor global mungkin mencermati dinamika ini tuh seperti apa sih Mas Hamzah? Ya itu, justru menurut saya dengan trust market terhadap Bu Sri Mulyani ya, dan terlihat nampak juga kemarin asing juga exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita masih belum tahu nih sejauh mana Menteri Keuangan baru bisa membuat IHSG ataupun negeri kita juga bisa berkembang lagi ya, karena balik lagi ya, trust masyarakat terhadap pemerintah Indonesia sedang menurun ya, banyak demo yang terjadi, terus juga banyak kejadian-kejadian yang menurut saya sih perlu dicermati ya, karena Ya. memang IHSG kita sangat rentan terhadap kondisi-kondisi seperti ini gitu.